lagi kita kan maju. Rintangan ada untuk ditembus. Yakin kita bisa, jangan menyerah terus. SMBT ku siap menaklukkanmu. Cita-citaku takkan ku ragu. Aku berani, aku percaya. Impian besar di depan mata. SMBT ini Halo guys, balik lagi bersama channel JQ Map. Halo, apa kabar teman-teman pejuang PTN tahun 2026? Kembali lagi nih bertemu dengan Kak Jack di channel JQ Map. Di mana sebelumnya kita telah membahas banyak soal-soal SNBT ya, terlebih khusus pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika, baik di pembelajaran maupun pada saat ujian SNBT itu Kak sering banget upload itu untuk soal-soal fit report ya teman-teman ya, jadi soal-soal terakhir. Untuk kali ini kita akan membahas untuk penalaran matematika buat teman-teman yang mempersiapkan diri untuk ujian SNBT 2026. Saat ini Kak akan membahas soal terupdate untuk penalaran matematika ya teman-teman ya. Kebetulan kali ini kita akan membahas tentang geometri, tentang bangun ya. Tapi lebih ke aplikasi nih teman-teman. Karena teman-teman tahu sendiri untuk soal penalaran matematika itu yaitu lebih ke tipe soal aplikasi ya dan nalar dari teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ya bahas untuk kali ini yaitu persiapan SNBT 2026 untuk materi atau soal latihan penalaran matematika. Kita langsung aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman bisa memperhatikan soalnya di sini ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk soal ini teman-teman bisa melihat di sini. Di sini berbicara tentang pertigaan jalan teman-teman. Jadi kalau soal seperti ini biasanya kan soal penalaran matematika ini bacaannya lumayan panjang, biasanya pertanyaan sampai 3-4 soal ya. Tapi secara umum paling sering itu di ujian penalaran matematika itu pertanyaannya sampai 4 soal. Jadi teman-teman kalau saran Kak kita baca soal dulu sebelum kita membaca petunjuk yang lumayan panjang ya di sini ya, paragraf yang lumayan panjang. Kenapa harus baca soal dulu? Agar mengidentifikasi maksud dari soal ini langsung ke bacaannya teman-teman. Oke, di sini adalah pertanyaannya, jika panjang bayangan tiang di titik D adalah 7,5, maka tiang lampu PJU adalah. Oke teman-teman, kita perhatikan soalnya di sini ya teman-teman ya. Di sini diketahui adalah jalan B berujung di jalan A sehingga berbentuk pertigaan. Pada pertigaan jalan A dan jalan B terdapat tembok bangunan yang cukup tinggi dan panjang. Di titik L, di pinggir jalan B dekat pertigaan terdapat lampu penerangan jalan umum yaitu PJU. Di titik ini PJU ya lampunya ya teman-teman ya. Ini lampunya. Di titik D yang jaraknya 5 meter dari lampu PJU. Berarti dari lampu PJU 5 meter ya teman-teman ya. Kita coba hubungkan di sini. Dari sini ke sini ini 5 meter teman-teman. Terdapat tiang yang tingginya 3 meter teman-teman. Oke, perhatikan ya bacaannya di sini ya. Di titik D yang jaraknya 5 meter dari lampu PJU terdapat tiang yang tingginya 3 meter. Berarti tiang yang ini ya teman-teman ya. Tiang yang ini, di mana tiang ini 3 meter teman-teman. Sementara itu lebar jalan B C ke D yaitu 3 meter. Berarti di sini lebarnya juga 3 meter ya teman-teman ya. Ini 3 meter. Lebar jalan B yaitu dari C ke D. Selanjutnya teman-teman, maaf di sini sementara lebarnya 4 ya. Maaf di sini 4. C ke D itu 4. Ini C ke D 4. Di sisi jalan bangunan sepanjang jalan terdapat jalan A, terdapat trotoar yang lebarnya 1 meter. Ini trotoarnya 1 meter, teman-teman. Oke, kita perhatikan di sini pertanyaan untuk soal nomor pertama nih. Jika panjang bayangan tiang di titik D adalah 7,5, jika panjang bayangan tiang di titik D, oke berarti ini bayangannya ya, ini titik D, ini bayangannya teman-teman. Saya coba gambar lagi di sini teman-teman. Ini bayangannya teman-teman. Ini bayangannya. Nih, teman-teman perhatikan. Jika panjang bayangan tiang di titik D adalah 7,5, oke ini bayangannya 7,5 ya teman-teman ya. Ini anggap aja di aksen karena bayangan dari D. Maka tinggi tiang lampu PJU adalah berapa meter? Berarti ini yang ditanya ini adalah X teman-teman. Jika kita identifikasi bentuk segitiganya teman-teman, nih bentuk segitiga yang terbentuk di sini, ini adalah segitiga sebangun ya teman-teman ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah segitiga sebangun. Kenapa ini dikatakan sebangun teman-teman? Karena prinsip dasar sebangun yaitu
Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, di mana sisi-sisi bersesuaian itu tepat menghadap depan sudut yang sama. Ya teman-teman ya, ini sudut-sudutnya udah sama teman-teman. Ini sudut berimpit, kebetulan ini sudut siku-sikunya, ini sudut sehadapnya teman-teman. Jadi ini dikatakan bangun sebangun. Oke, dari sini kita bisa mengidentifikasi ya teman-teman ya. Kalau kita arahkan ke sini gambarnya ya, di sini diketahui 3, terus ini diketahui 7,5, ini diketahui 5, dan ini diketahui X, maka bisa kita buat perbandingannya. Perbandingannya mungkin kita ambil segitiga kecil banding segitiga besar teman-teman. Jadi kecilnya berapa? Segitiga kecil tingginya 3, 3, sedangkan segitiga besar X sama dengan segitiga kecil alasnya 7,5, sedangkan segitiga, ini segitiga kecil ya 7,5 ya, sedangkan segitiga besar alasnya itu adalah 7,5 ditambah dengan 5 ya teman-teman ya, hasilnya 12,5. Dari sini, ini kita bisa sederhanakan ya teman-teman ya, 7,5 dan 12,5 itu sama-sama bisa dibagi 2,5. Kalau dibagi kayak ini 75 ya, kita misalnya 75 bagi 25 itu 3. Sama seperti 7,5 dibagi 2,5 itu 3 ya teman-teman ya. Ini 3 sedangkan ini 5 ya teman-teman ya. 12,5 dibagi 5 dibagi 2,5 maksudnya teman-teman. Atau secara sederhananya 125 dibagi 25 sama aja ya. Ini sama-sama dibagi 2,5. Dari sini teman-teman bisa gunakan konsep vertikal horizontal. Ingat ya, konsep vertikal horizontal itu kan cara pemikiran sederhana ya. Kayak gini bisa dicoret, kayak gini juga bisa dicoret. Kayak gini juga, yang penting dibatasi tanda sama dengan. Seperti ini nih, sejajar ya, 3 dengan 3 itu sama-sama bisa dibagi 3. Ini hasilnya 1. Setelah itu kita kali silang, X kali 1, X, 1 kali 5, 5. Dengan demikian nilai X atau tinggi tiang lampu PJU itu adalah 5 meter dan jawaban yang benar adalah yang D, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal pertama ya teman-teman ya. Ini kemungkinan bisa selesai dalam waktu 30 detik sampai 1 menit, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, untuk soal berikutnya masih pada soal bacaan yang sama ya, teman-teman ya, tapi pertanyaannya yang berbeda, teman-teman. Kita identifikasi dulu yang diketahui tadi apa aja ya, teman-teman ya. L ke D ya, L ke D 5 meter. Ini diketahui dari soal yang pertama ya, L ke D 5 meter. C ke D ini adalah 4 meter. Terus apalagi teman-teman diketahui? Oke, ini aja yang diketahui ya. Sekarang pertanyaannya di sini misalnya tinggi lampu adalah 7 meter, tinggi lampu 7 meter. Ini tinggi lampu 7 meter. Jika tiang di titik C tingginya 4 meter, ini titik C ya teman-teman ya. Tingginya itu adalah 4 meter teman-teman, ini 4 meter. Maka bayangan ujung atas tiang tepat mengenai bagian bawah tembok bangunan. Oke, berarti tembok bangunan yang ini ya teman-teman ya. Lebar jalan A adalah berapa meter? Oke, jalan A yang ini ya, jalan A ya. Oke, berarti kita hubungkan teman-teman. Ini jalan A. Oke, berarti di sini kita buat menjadi bentuk segitiga, di mana ini adalah segitiga sebangun teman-teman. Tapi hati-hati teman-teman, kita identifikasi dulu di sini. Oke, ini adalah kebetulan jalan B. Jaraknya C ke D 4 meter, L ke D 5 meter. Kita identifikasi ini adalah segitiga siku-siku ya, Pitagoras, triple Pitagoras. 3, 4, 5. Ini 3 ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman masih bingung ini tiganya dapat dari mana, ini tinggal akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Hasilnya 9, akar 9, 3. Ini adalah Pitagoras ya, triple Pitagoras. Oke, dari sini teman-teman kita identifikasi lagi teman-teman. Hati-hati di sini. Di sini ada trotoar ya teman-teman ya. Di sini ada trotoar yaitu 1 meter. Berarti lebar jalan A kita misalkan dengan P ya di sini ya. Kita misalkan dengan P. Dari sini kita langsung bisa mencari penyelesaiannya teman-teman. Sama seperti soal nomor 1, gunakan konsep kesebangunan yaitu segitiga kecil sama segitiga besar. Berarti kecil per besar ya teman-teman ya. Pada segitiga kecil, tingginya di sini 4 meter teman-teman. 4 meter. Pada segitiga besar, tingginya itu 7 meter ya. Tinggi banding dengan tinggi. Sama dengan lebarnya,
Pada segitiga kecil di sini adalah P dan 1. P tambah 1. Berarti sini P ditambah dengan 1. Sedangkan pada segitiga besar, dari sini ya teman-teman ya, dari L ke C ke B aksen, yaitu 3 ditambah dengan P ditambah dengan 1. Kita selesaikan di sini. 4/7 sama dengan P tambah 1 per P ditambah dengan 4 ya. Setelah itu kita kali silang teman-teman. 4 kali P, 4P. 4 kali 4 plus 16. Selanjutnya 7 kali P, 7P. Terus 7-nya juga dikali dengan 1, hasilnya 7. Kita pindah ruas ya di sini ya. 7P, 4P pindah ke kanan, berarti 7P dikurang 4P itu 3P. 7 pindah ruas ke kiri, 16 kurang 7 itu 9 ya teman-teman ya. Sehingga P-nya itu sama dengan 9 dibagi 3, hasilnya 3. Dengan demikian, lebar jalan A atau yang kita cari nilai P-nya di sini sama dengan 3 meter. Dan jawaban yang sesuai itu adalah yang A, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor 2 ya. Ini adalah tipe soal terupdate untuk penalaran matematika. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman persiapan SNBT di 2026 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang ketiga nih teman-teman. Masih pada bacaan yang sama. Soal nomor 3 di sini pertanyaannya aja yang berbeda ya. Untuk sebelum kita masuk ke soal, kita identifikasi dulu yang diketahui tadi apa aja ya teman-teman ya. Dari soal sebelumnya. Di sini D-nya 5 meter ya teman-teman ya. Ini 5 meter, C ke D ini adalah 4 meter, udah pasti L ke C 3 meter ya, karena triple Pitagoras. Terus apalagi diketahui ada trotoar 1 meter. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan di soal ya. Misalkan tinggi tiang lampu 4 meter. Oke, tinggi tiang lampu di sini 4 meter. Tinggi tiang di titik C 3 meter. Oke, tinggi titik C 3 meter. Tinggi bayangan tersebut pada dinding adalah, oke, kita perhatikan dulu ya. Jika lebar jalan 4 meter, berarti dari sini ke sini 4 meter ya teman-teman ya. Karena ini ada trotoar, berarti sini ke sini ini 4 meter. Tinggi bayangan pada dinding adalah, oke, berarti bayangan C ya teman-teman ya. Berarti tinggi C-nya itu sebenarnya tembus ya dari dindingnya ya, tembus pandang ya. Oke, berarti kita buat gambarnya teman-teman. Di sini kita teruskan ke trotoar. Artinya kalau kita lihat dari bentuk gambarnya, seperti ini teman-teman gambarnya. Seperti ini ya teman-teman ya. Beda dengan nomor 2 itu bayangan C tepat di bawah dinding teman-teman. Tapi ini posisinya untuk soal nomor 3, ini kita mencari tinggi bayangan pada dinding. Artinya bayangannya itu ujungnya nggak di bawah dindingnya ya teman-teman ya, tapi masih di atasnya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa buat gambar terusannya ya. Eh, Terusan dari bayangannya. Berarti kita buat ini dinding, anggap aja dinding. Ini yang akan kita cari teman-teman. Anggap aja ini yang kita cari ini misalnya X teman-teman ya. Ini X. Karena kalau gambar kayak gini kita nggak bisa menggunakan atau mengidentifikasi menggunakan segitiga sebangun ya. Jadi kita buat garis lurus ya sebagai pembantu. Ini garisnya supaya terbentuk segitiga teman-teman. Oke, tapi untuk garis lurusnya ini belum diketahui ya teman-teman nilainya ya. Nilainya belum diketahui, berarti ini kita terus aja di sini Y teman-teman. Ini ada X, di sini ada Y, tapi tujuan kita di sini mencari nilai X. Yang akan kita cari di sini X teman-teman, hati-hati. Yang akan kita cari di sini adalah X-nya. Sehingga dari sini kita bisa membuat atau mencari nilai dari X, Y dulu ya. Terserah kita mau cari yang mana, tapi sebenarnya sih yang dicari dulu Y ya, untuk mempermudah mencari nilai X teman-teman. Oke, teman-teman selanjutnya perhatikan di sini ya teman-teman ya. Di sini lebar jalannya ini adalah 4 meter, tapi teman-teman jangan lupa di sini ada trotoar 1 meter ya teman-teman ya. Trotoar di sini 1 meter. Dari sini kita identifikasi teman-teman, kebetulan di sini ada 3 segitiga ya teman-teman ya. Ada segitiga besar, ada segitiga sedang, ada segitiga kecil. Jadi langkah awal untuk menentukan nilai X, kita identifikasi dulu nilai dari Y. Yaitu di sini kita bisa menggunakan perbandingan dari segitiga besar berbanding dengan segitiga kecil teman-teman.
besar dan kecil. Oke, kita perhatikan di sini. Maaf, kalau kecil di sini X dan Y ya. Dua dua nilainya itu dua sisinya belum diketahui. Jadi kita pakai segitiga sedang aja ya teman-teman ya. Karena tinggi segitiga sedangnya diketahui. Perhatikan di sini, tinggi segitiga sedang itu adalah 3, segitiga besar tingginya 4, sedangkan alas. Alasnya di sini segitiga sedang itu adalah 4 ditambah dengan satu trotoar ditambah dengan Y ya. Berbanding dengan alas dari segitiga besar yaitu di sini ada 3 ya, L kecilnya 3. 3 ditambah dengan 4 jalannya, jalan A ya, ditambah trotoarnya 1 ditambah dengan Y. Kita sederhanakan 3 per 4 sama dengan 5 ditambah dengan Y dibagi dengan 3 tambah 4, 7 tambah 1, 8 ditambah dengan Y. Kita kali silang ya di sini ya. 3 kali 8 itu hasilnya 24. 3 kali Y hasilnya 3Y sama dengan 4 kali 5, 20. 4 kali Y itu 4Y. Kita pindah ruas, 3Y pindah ruas ke kanan ya. 4Y dikurangi 3Y itu hasilnya Y. 24, ini 20-nya kita pindah ke kiri. Artinya 24 kurang 20 hasilnya 4. Dari sini kita dapat nilai dari Y itu adalah 4 ya teman-teman ya. Selanjutnya kita cari nilai X-nya nih teman-teman. Oke, nilai X-nya. Oke, untuk segitiga besarnya mungkin teman-teman bisa perhatikan di gambar ini ya teman-teman ya. Ini gambarnya teman-teman. Ini ada 4, terus di sini ada 3. Ada 3, ada lebar jalannya di sini 4, terus ada 1, terus ini ada Y. Terus ini sedangnya di sini tingginya 3. Oke, ini gambar yang segitiga besar dan segitiga sedang. Selanjutnya teman-teman, kita cari X. Berarti karena X-nya ada pada segitiga kecil, berarti kita gunakan kesebangunan pada segitiga kecil teman-teman. Bebas mau gunakan segitiga besar ataupun segitiga sedang. Kita pakai segitiga mana nih? Sedang aja ya. Berarti segitiga sedang sebangun nama segitiga kecil ya. Kalau kita buat gambarnya seperti ini kira-kira teman-teman. Kalau kita buat gambarnya ya. Ini gambarnya. Oke. Di sini diketahui apa aja? Ada 3, ada X, ada 4, terus di sini ada jalan trotoar ya di sini trotoarnya 1, terus ini Y. Oke, kita buat perbandingannya. Tinggi segitiga kecil itu adalah apa nih? X ya. Segitiga besar sedang itu 3, sedangkan alas dari segitiga kecil itu adalah 1 ditambah dengan Y dibagi dengan alas dari segitiga sedang yaitu 4 tambah 1 tambah Y. Kita sederhanakan. X per 3 sama dengan 1 tambah Y per 5 ditambah Y. Kita kali silang nih. Oh iya, kebetulan Y-nya udah diketahui ya 4 ya. Y-nya 4. Oke, berarti 1 tambah 4 ini langsung aja ya. Ini saya hapus dulu. Langsung aja di sini teman-teman. Yaitu 1 tambah 4 di sini 5. Di bawahnya ini 4 tambah 1 ditambah 4 hasilnya 9. Selanjutnya gunakan konsep vertikal horizontal. Ini bisa dicoret sama-sama bisa dibagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Jadi untuk X-nya itu adalah 5 per 3. Atau jika kita ubah ke pecahan campuran, itu hasilnya adalah 1, 2 per 3. Jadi tinggi bayangan pada dinding, yaitu X yang kita cari, yaitu 1, 2 per 3 cm ya. Ini meter ya harusnya ya. 1, 2 per 3 meter. Dan jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang E, teman-teman. Nih, ini tingkatannya udah mulai ya, teman-teman ya. Ini beda dari soal nomor 1 dan 2. Karena kalau nomor 1 dan 2, tadi kesebangunannya hanya 2 segitiga. Tapi di sini kesebangunannya terhadap 3 segitiga, teman-teman. Gimana, teman-teman? Cukup mudah ya, atau mungkin cukup dipahami ya, teman-teman ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang masih bingung, mungkin nanti tulis aja di kolom komentar ya teman-teman ya, bingungnya di mana, nanti kita bisa saling diskusi bareng ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Ini kebetulan soal terakhir untuk bacaan kali ini, yaitu tentang pertigaan jalan. Ini soal yang terakhirnya ya. Karena biasanya dari tahun ke tahun untuk soal penalaran matematika, satu bacaan itu 4 soal ya teman-teman ya. Oke, kita perhatikan soal nomor 4. Misalnya tinggi tiang lampu 4,5 meter, berarti 4,5 meter. Dodi dan Ibnu berdiri 2 meter dari lampu. Oke, berdiri 2 meter dari lampu. Mungkin kita buat gambar yang baru ya teman-teman ya. Ini gambar barunya. Oke, di sini ada lampu, tiang lampu ya. Ini 4,5 meter teman-teman. Jika tinggi Ibnu adalah 150 cm dan bayangan Dodi lebih panjang 25 cm dibandingkan Ibnu, pertanyaannya di sini selisih tinggi mereka adalah, kayak di sini kebetulan ada 2 orang ya teman-teman ya, yaitu Dodi dan Ibnu teman-teman, yang sama-sama berdiri 2 meter dari lampu. Mungkin untuk mempermudah cara identifikasinya, kita buat dua segitiga aja ya teman-teman ya. Ada dua segitiga yang mencari bayangannya masing-masing di sini. Berarti kita mungkin buat dua segitiga, satunya untuk Dodi, satunya untuk Ibnu. Oke, kita baca di sini sama-sama tinggi lampunya di sini 4,5 meter. Berdirinya 2 meter ya, sejauh 2 meter. Oke, ini 2 meter. Ini sama juga 2 meter ya teman-teman ya. 2 meter. Jika tinggi Ibnu adalah 150 cm, berarti ini Ibnu ya. Anggap aja ini gambar yang pertama Ibnu. Gambar yang kedua ini adalah Dodi. Di sini tinggi Ibnu adalah 150 cm, berarti 1,5 ya. 1,5 meter. Dan panjang ini sama ya. Tingginya Dodi belum diketahui di sini. Panjang bayangan Dodi lebih panjang 20 meter dari bayangan Ibnu. Ingat, ini bayangan ya teman-teman, jadi bawah ini bayangan. Oke, berarti anggap aja kita di sini bayangan dari Ibnu itu adalah X, karena belum diketahui bayangan dari Ibnu. Tapi di sini diketahui nih, panjang bayangan Dodi lebih panjang 25 cm dibandingkan Ibnu. Berarti sini Ibnu bayangannya adalah X. Sedangkan di sini Dodi lebih panjang 25 cm. Artinya di sini X ditambah dengan 0,25. Kenapa 0,25? Karena di sini semuanya di sini dalam bentuk meter ya, teman-teman ya. Oke, berarti saat ini kita cari nih apa nih selisih tinggi mereka ya. Berarti tinggi Dodinya belum diketahui. Kita buat aja di sini adalah Y, teman-teman. Oke, kita selesaikan di sini. Yang pertama, ingat ya konsep kesebangunan segitiga kecil, segitiga besar. Di sini tinggi segitiga kecilnya pada Ibnu 1,5 dibagi dengan 4,5 sama dengan segitiga kecilnya X, segitiga besarnya adalah 2 ditambah dengan X ya. Perhatikan, 1,5 dan 4,5 itu sama-sama bisa dibagi 1,5. Atau kalau cara sederhananya mungkin komanya dihilangin aja teman-teman. Ini jadi 15 per 45, sama-sama bisa dibagi 15. Ini 1,5 bagi 1,51, sedangkan 4,5 dibagi 1,5 itu 3. Kita kali silang. 1 dikali 2 tambah X hasilnya 2 tambah X. Sedangkan 3 dikali X itu hasilnya adalah 3X. X-nya kita pindah ruas ke kanan nih. 3X dikurang X hasilnya 2X. Di sini tetap 2. Sehingga X-nya di sini sama dengan 2 bagi 2 hasilnya 1. Sehingga bayangan dari Ibnu di sini adalah 1 ya. 1 meter ya teman-teman ya bayangannya ya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita cari yang Dodi teman-teman. Dodi kita cari di sini, yaitu untuk Dodi ya. Kebetulan di sini apa nih teman-teman? Oh, ini 2 meternya di sini ya, 2 meternya di sini. Seperti biasa tingginya di sini segitiga kecil adalah Y, segitiga besar 4,5. Alas segitiga kecil ini X tambah 0,25. X-nya udah diketahui yaitu 1. 1 ditambah 0,25 itu 1,25 dibagi dengan 2 ditambah dengan 1,25 ya teman-teman ya. Sehingga di sini Y per 4,5 sama dengan 1,25 dibagi dengan berapa nih teman-teman? 3,25 ya teman-teman ya. 3,25.
Oke, dari sini gimana nih teman-teman? Kita kali silang ya. Mungkin kali silangnya lumayan ya di sini ya. 4,5 ke 1,25. Ini mungkin bisa dibagi berapa nih teman-teman? Kira-kira 3,25, 1,25. Mungkin ini kita kali silang aja dulu ya. Y sama dengan 4,5 dikali dengan 1,25 ya. Kita cari dulu. Hasilnya itu kira-kira berapa teman-teman? 4,5 dikali dengan 1,25. Hasilnya itu adalah 5,625 ya. Dibagi dengan 3,25. Oke. Ini kita sederhanakan ya teman-teman ya. Atau gini aja teman-teman. Sebelum kita sederhanakan. Ini 1,25 dan 3,25 ini kan sama-sama dua angka belakang koma ya. Dua angka belakang komanya itu kita hapus saja komanya. Artinya 125 dibagi 325. Cara penyederhanaannya itu sama-sama dibagi dengan 25 ya teman-teman ya. Ini kehapus nih teman-teman. Oke, ini jadi 125 per 325. Kita sama-sama bagi dengan 25 teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bingung nggak apa, 1,25 ini juga 3,25. Berarti tinggal di sini 1,25 dibagi aja dengan 0,25 teman-teman. 1,25 dibagi 0,25 itu hasilnya 5. Sedangkan 3,25 dibagi dengan 0,25 itu hasilnya 13 teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini 4,5 itu kalau kita ubah ke bentuk pecahan ya, karena ini kan semuanya bentuk pecahan ya. Itu kan sama dengan 9/2 ya teman-teman ya. Berarti 9/2 ini sama dengan 5/13. Setelah itu kita kali silang teman-teman. Berarti di sini 9/2 aja ya kita kali silang ya. Berarti Y sama dengan 5 dikali 9/2 berarti 5 dikali 9/2 dibagi 13. 5 kali 9 itu hasilnya 45/2 dibagi 13 itu artinya dikali 13 teman-teman. Dikali dengan 13 ya. Dibagi 13 artinya dibalik. Dikali 1/13. Sehingga di sini hasilnya adalah 45/26 ya teman-teman ya. Oke, kita dapat Y-nya teman-teman. Y-nya itu adalah 45/26. Oke, nilai Y-nya udah kita ketahui teman-teman. Perhatikan pertanyaannya, selisih tinggi mereka. Oke, berarti Y kurang 1,5. Karena tinggi dari siapa nih? Tinggi Dodi dikurangi tinggi Ibnu ya. Tinggi Dodi Y-nya udah diketahui yaitu 45/26 dikurangi tinggi Ibnu 1,5. 1,5 itu kira-kira berapa? 1,5 itu 3/2 ya. 3/2 kita samakan penyebut berarti 26 dan 2 ini penyebutnya 26 ya. Faktor terkecilnya. Ini 26 bagi 26 1 kali 45 45. 26 bagi 2 13 kali 3 itu 39 teman-teman. Sama dengan 49 45 maksudnya dikurang 39 itu 6/26. Kita sederhanakan hasilnya berapa nih? 6/26 sama-sama dibagi 2 ya. Hasilnya itu 3/13. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D teman-teman. Ini cukup ya, cukup mudah sebenarnya teman-teman. Tapi angkanya yang agak mengharuskan kita butuh kecepatan ya untuk mengerjakan soal ini. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya untuk soal nomor 4 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga apa yang Kak bahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam persiapan ujian SNBT 2026. Dan semoga tahun ini apapun yang menjadi cita-cita teman-teman bisa terwujud semuanya ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini sekian ya teman-teman ya.